Jadi ini bagaimana memang menarik juga pembangunan. Saya pernah ke sana, terus saya ngopi, kebetulan tukang kopinya itu ketua kelompok tani yang di Tahura. Dia cerita, dia tidak tahu saya dari mana, dia cerita itu dari Litbang itu sekarang yang putri Curug Putri itu sudah beres, nggak ada ribut-ribut lagi gitu. Dia pengen juga diminta supaya itu dimediasi juga gitu. Saya bilang itu tergantung Tahuranya lah gitu. Terus nah ini Matul dengan Pak Lukas berantem dulu dia. Terus ya. Jadi memang konflik SDA ini akan terus berjalan ya. Makanya kenapa ada program PS dan sebagainya ya. Ini akhir 2009 aja hampir 166 kabupaten melibatkan 1 juta orang yang ada konflik ya, seluas 2,3 juta hektar. Ya. Kemudian melihat situasi konflik ini masih perlu kita solusi konfliknya seperti apa. Terus ya, jadi apa itu mediasi, salah satu misalnya konflik ya kita antara mereka memang banyak caranya lah itu. Ya. Kemarin juga Pak Kapus PLT Pak Joy itu melihat bagaimana saya memfasilitasi berantem dengan ketua MUI sana, ngotot-ngototan gitu kan. Ya, tapi itu bagian dari itulah, dari mediasi. Yang pada prinsipnya saya bilang Bapak tidak tahu apa-apa, saya yang tahu. Sebenarnya iya betul Bapak yang tahu. Saya pengen setelah pertemuan ini ada satu tindak lanjut. Terserah Bapak mau tunjuk siapa ketuanya, hari ini tunjuk ketuanya lah, dan itu jalan. Ya, kemarin kita udah kasih kaos dan mereka. Ya sebenarnya mereka senang juga gitu. Artinya dia dikasih legalitas, ya, sampai dia bilang saya mau lah mau coba bayar PNBP juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi saya pikir udah cukup lumayan. Terus ya, tujuannya adalah membuat database. Ya, kita pengen tahu sebenarnya berapa sih yang ada di dalam dokumen. Sudah ada juga sih di Bambit sudah ada data-data itu. Ya. Kemudian bagaimana nih skema pengakuan perlindungan mitraannya ini? Ya. Memang paruh panjang sudah ada. Mungkin nanti yang tantangan buat P3H itu sebagai pengaku wilayah, bagaimana itu jadikan wilayah PS-nya. Terus membuat panduan teknik mediasinya, kemudian rekomendasi kebijakan seperti apa. Terus ini luarannya, baseline, ya, sebelum dan sudah konflik seperti apa, proses perizinan, peta jalannya, kemudian panduannya dan sebagainya. Terus, nah ini dampak kegiatannya ini jadi acuan ya bagi tentang konflik, pedoman kolaborasinya, kemudian diadopsi untuk ada negara lain yang ada di Badan Litbang. Kemudian bagaimana eselon satunya ini berkaitan dengan perhutanan sosial, percepatan di KLHK, kemudian juga ada ekowisata di KSDAE, kemudian juga ada kegiatan edukasinya bagaimana BPSDM ini bisa terlibat dalam kegiatan ini terus. Ya, jadi kalau ya kita langsung apa itu konflik kita sudah tahu. Saya kalau Pak Ismail itu sering konflik rumah tangga ya, jadi dia tahu bagaimana konflik. Kata orang istilah konflik itu jangan pun rumah tangga katanya, gigi sama lidah aja sering berkonflik, digigit dan sebagainya. Jadi terus, nah kemudian apa kerangka teori konflik? Konflik itu sebenarnya banyak sekali yang terlibat. Ya. Ada yang solusinya seperti apa, ya triggernya apa, penyebabnya apa, hasilnya apa. Nah, ini memang menarik, ya, tidak akan selesai. Ya, karena kadang yang saya kesal tadi di KDTK itu lurahnya, uang desanya itu sudah oke, ya, begitu di forum naik diri lagi dia gitu. Ini yang repot ini, yang seperti itu. Ya, saya bilang itu pendekatannya harus benar lah terus. Ya, apa itu mediasi ya kita mediasi, mediation, ya, jadi melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Nah memang di Australia itu setiap konflik SDA segala macam itu CSIRO orang Jepang yang dilibatkan karena dia tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, jadi itu memang yang jadi pegangan lah karena dia tidak terlibat mana dan ini sudah terjadi juga di P3A. Kita sering membuat perhitungan investasi, pengkajian investasi antara bendungan dengan perhutani. Ya, kita terserah saja perhutani minta klaimnya 170
miliar, kita hitung cuma 30 miliar. Ya, jadi kita nggak inilah. Ada kalau misalnya dari 170 jadi 30 miliar kan berarti ada 140 miliar. Nah kalau itu biasanya kalau di Jepang lumayan itu. Ya. Kemitraan itu biasanya sejajar ya. Kedua pihak kalau ada perubahan dia harus membuat addendum dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kolaborasi dia sesuaikan dengan kemampuan dia. Oh dia bagian tracking, oh dia cuma bagian guiding. Dia sebagai guide aja, ya itu sebagai guide gitu ya. Terus ruang lingkupnya ini sama di karya cerita ya. Kita punya 5 output utama terus ya. Jadi ini petanya ya. Mungkin nanti pakai peta bisa lebih bagus lagi ya. Terus ya. Ini aspek teknis ya. Bagaimana pendampingan dan sebagainya. Saya punya angan-angan juga gitu. Mereka kan tuh sebenarnya jika ada kita tuh mereka tinggal panen saja, tidak mengelola lahannya di situ, enggak, dia udah nanam melinjo, dia sudah punya bagian-bagian sendiri lah, duren. Jadi saya kalau bikin duren itu cerita aja sudah mau bawa berapa kotak buat kasih ke dia. Ya, jadi memang ini penting ya. Terus kayak ekonomis ya, jadi ini bagaimana ke depan ini ya, biar dia mereka untung, bank juga nggak dirugikan. Apakah PNBP dia sebenarnya mau kok dibayar PNBP ya, karena dia sudah diberi legalitas untuk mengelola di situ gitu. Terus sosial lingkungannya memang nanti kita bilang juga di dalam belum membuat isunya, kita bilang oke, ini KDTK sudah sekian, tidak ada lagi yang masuk ya, tugas dia adalah menjaga itu ya. Walaupun saya dengar banyak juga yang menjual kelolaannya lah, ini katanya saya bilang udah, kita bilang pokoknya siapa yang ini tidak ini sama seperti apartemen lah, ini siapa namanya, oh kamu ada udah pindah tangan itu kita ambil ya, jadi nggak bisa. Terus ini rancangan desainnya ya seperti apa, konfliknya ya, kemudian nanti beda jalannya seperti apa ya. Memang di kita emang sering banyak aspek sosial inilah yang memang menjadi persoalan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik sosial ini ya, sebenarnya tambah meringankan juga. Saya udah bilang juga dengan Bu Eti, Bu Kapus, di sana itu ada pengelola tapi nggak ada rumahnya tapi nggak ada komputernya segala macam, seolah-olah itu nggak ada orang pengelolanya gitu. Coba dikasihkan komputer yang bekas ya gitu kan. Terus macam desainnya bagaimana, analisis masalahnya, terus ya. Nah ini ya multi level konflik ya, jadi memang tingkat atasnya sudah konflik, bawahnya juga, tapi yang minimal kemarin yang kasus buruk itu sudah oke lah ya. Jadi kita berembuk 2 desa itu, nggak ada lagi desa ini gabung lah, siapa bagian parkir siapa, bagian ini siapa ya. Jadi sama dengan waktu saya ke Komodo, begitu saya datang ke Komodo waktu itu kayak calon terminal, Pak ikut ini saya, terus saya bilang sama kepala Mas ini tidak bisa diatur, dikumpulin. Jadi sekarang mereka sudah teratur dia. Jadi siapa yang duluan, kan persoalan rezeki sama lah, semua akan dapat waktunya lah gitu. Tapi kan nggak seorang jadi si wisatawan nggak kapok gitu. Nah sama di Carita itu banyak jeger-jegernya yang masuk gitu. Jadi kalau orang naik ojek tuh kalau kasih 70.000 tuh Pak. Ya kan? Kalau dia kelola benar kan. Saya ambil pengelolaan yang bagus itu di Taman Nasional Alas Purwo. Kenapa bagus? Jadi semua pengunjung yang mau surfing segala macam, mau ke pantai, itu ada parkir khusus dikelola oleh masyarakat. Kemudian dia ke dalam masyarakat juga. Masyarakat dapat 75%, 25% Taman Nasional operasinya. Ya itu jalan. Ya. Terus ini kita pakai riset aksi partisipatif. Jadi nanti ada masukan dari masyarakat, kita rubah lagi menjadi seperti spiral siklus. Ya. Jadi memang ini aksi partisipatif. Jadi peneliti sama itunya sama respondennya itu saling percaya lah.
Jadi itu bisa berjalan dengan baik. Terus ya, jadi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan. Pertama isunya apa sih? Kemudian kita diagnosa, kemudian kita rencanakan bersama bagaimana melakukan tindakannya, kemudian bagaimana perubahannya, terus ini kita perbaiki. Terus ya jadi seperti spiral. Setelah baiki ada persoalan lagi enggak? Ada persoalan lagi enggak? Gitu. Bergulir terus ya. Sampai itu akan menjadi suatu hal yang bisa sudah settle lah, tidak ada konflik dan sebagainya. Terus nah ini tahapan mediasi ya. Ada segitiga mediasi, tahap penyelesaian seperti apa, itu sudah ada. Terus ya, anggaran biayanya ini memang besar ya Pak, sudah setuju karena memang kita perlu juga nanti bagaimana membangun pasarnya, ya. Apakah nanti perlu juga dia emping itu, kita pengen usahakan emping gitu kan, ya. Emping itu dan bagaimana mereka bikin koperasi, karena koperasi juga belum ada di situ. Kita pengen juga dia ada koperasinya lah, gitu. Jangan satu orang beli pupuk, nanti beli lagi itu tambah suatu hal yang mahal. Terus ini anggaran biayanya, ya, membantu dan sebagainya. Terus ini analisis resikonya, gimana resikonya kalau misalnya ada kejadian, misalnya daerah Toraja itu memang konflik dulu itu kena tsunami dia, ya daerah itu dulu pernah habis kena tsunami, ya kita nanti perlu waktunya, bukan waktunya dan sebagainya. Ya, terus ya, ini dukungan dari pihak stakeholder dan dilakukan komunikasi dari awal sampai seterusnya lah. Jadi memang kita harus terus menerus ini, nggak bisa kegiatan separoh gitu kan. Kita harus merancang dengan mereka kapan kita datang lagi, kapan segala macam ya. Seperti kemarin itu kita tentukan, oke, pokoknya terbentuk nih, saya tinggal ya, pokoknya terbentuk organisasinya, pengelolanya ya, itu dia bentuk ya. Terus nah ini time schedule-nya ya, dengan perbaikan, SDD dan sebagainya. Terus ya, ini yang terlibat ini ya, mungkin Pak Ismatul nggak ada, tapi biarlah dia jadi konsultan ya, konsulnya itu. Ada lagi? Saya pikir nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.